Ayo kita belajar hari ini untuk bisa makin mengenal hati Bapa di surga. Saudara, kekristenan kita itu tidak dinilai berapa aktif kita melayani, berapa banyak persembahan kita berikan, berapa jam kita berdoa. Dengar ya, kekristenan kita tidak ditentukan oleh semua aktivitas kekristenan kita. Dengarkan ini baik-baik. Kekristenan kita juga tidak ditentukan pokoknya aku dengar firman Tuhan, pokoknya aku ke gereja, pokoknya aku berdoa. Tidak. Hari ini kita akan belajar untuk menemukan dalam kebenaran. Dan inilah satu-satunya hal yang iblis paling tidak suka. Dan akhirnya iblis berhasil mengacaukan gereja Tuhan dengan hal-hal yang sangat kecil, sederhana, tapi akibatnya fatal sekali. Kita buka 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima mulai. Apa yang Bapa di surga nilai dari hidup kekristenan kita kalau dia tidak menilainya dari aktivitas kita sama sekali? Kita boleh berapa hari dalam pelayanan, kita boleh berapa jam berdoa, kita boleh hafal ayat segitu banyak. Bukan itu yang Papa nilai. Dan inilah berita. Nah, kata berita di sini itulah Injil. Karena Injil adalah kabar baik, berita baik. Amin. Inilah berita. Inilah Injil. Inilah kabar baik. Inilah kebenaran. Inilah firman. Sama semua dari kata berita itu. Yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Apa beritanya? Apa inti daripada kekristenan? Itu di ayat ini. Tuhan adalah siapa? Terang. Bapa kita itu terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada apa? Kegelapan. Siapa yang suka gelap? Setan atau malaikat Tuhan? Ayo, siapa yang suka gelap? Setan atau malaikat Tuhan? Pasti iblis. Nah, lihat itu. Di dalam Bapa kita, di dalam Tuhan tidak ada gelap sama sekali. Dia hanya ada terang. Maka itu iblis suka hal-hal yang gelap. Belum lama ada seorang anak SMP dengan polos dia tanya, "Om, bagaimana cara mengalahkan setan?" Dia pernah baca buku ini, dia pernah dengar khotbah itu. Terus saya tanya gini, kamu mau dengar khotbah ya hamba Tuhan, mau dengar buku ngomong apa, atau mau dengar firman ngomong apa? Ya, saya mau dengar firman ngomong apa, baik. Kalau firman mau ngomong apa, kamu harus nurut. Setan itu nggak perlu diusir. Setan itu nggak perlu diperhatikan. Kalau mereka diperhatikan malah besar kepala. Lalu diapakan? Setan itu gelap atau terang? Saya tanya pada anak itu. Gelap, ya sudah. Semua hal yang gelap itu caranya ngusir cuma satu cara, bawa terang. Betul tidak? Sekecil apa terang itu, kalau dia terang, maka gelap tidak bisa kalah. Jadi kalau lagi gelap, jangan bawa sapu, bawa air, nggak usah. Bawa terang saja, nanti gelapnya pasti pergi sendiri. Terus anak itu berkata, segampang itu Om. Iya. Maunya bagaimana? Wah, dia jadi bingung karena dengar banyak pendeta ngomong ini ngomong itu. Saudara, dengarkan ayat ini. Di mana ada terang, tidak mungkin ada gelap. Loh, kok diam saja? Amin. Di mana ada terang, tidak mungkin ada gelap. Nah, bagaimana caranya iblis membuat orang Kristen bisa tinggal dan suka dalam gelap? Ini yang kita harus tahu. Ayat 6. Jika kita katakan, dengar ya, jika kita katakan bahwa kita beroleh apa? Ayo baca, beroleh apa? Persekutuan. Apa kata lain persekutuan? Ayo. Apa itu? Kalimat lain apa persekutuan itu? Hubungan. Betul. Kita beroleh hubungan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan, boleh berhubungan dengan Dia, Bapa di surga dan Tuhan Yesus, saudara lihat ini. Kekristenan
kekristenan kita mungkin nggak tanpa persekutuan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus? Mungkin nggak kita disebut Kristen? Ayo jawab. Mungkinkah kekristenan kita itu tanpa hubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus nggak ada hubungan, dengan Roh Kudus juga nggak ada hubungan? Mungkin nggak kita disebut Kristen? Ayo jawab. Mungkin tidak? Tidak. Kenapa tidak? Saya mau yakinkan saudara. Mengapa tidak? Mengapa kekristenan kita tidak akan ada artinya dan bukan Kristen ketika kita tidak punya hubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Kenapa? Ayo cepat jawab. Loh, kenapa kita bukan Kristen kalau kita nggak punya hubungan, nggak punya persekutuan dengan Dia? Ini berarti belum Kristen semua ini. Kenapa? Ayo, kalau saudara nggak menjawab, saya akan berhenti sekarang. Karena yang namanya Kristen sudah pasti pengikut Kristus. Bukan itu. Ini bicara soal hubungan persekutuan. Betul, Kristen itu betul. Tapi masalah hubungan ini, mengapa kekristenan kita tidak akan ada artinya? Dan sebetulnya kita bukan orang Kristen kalau kita tidak punya persekutuan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kenapa? Gak ada keintiman. Betul. Kenapa kita perlu intim? Ayo. Yang lain ini loh, kayak bukan orang Kristen aja ini. Kita di kota Injil ini, kota hebat ini, di Papua ini. Ayo. Kenapa? Kata lain lagi, supaya kita hubungan intim. Betul. Ya kenapa? Tanpa persekutuan dengan Tuhan kita bukan Kristen. Ayo, susah sekali mikirnya ini. Saya tunggu. Saudara mau jawab apa, saya tunggu. Kalau nggak ada yang jawab, kita stop aja, pulang sudah. Mengapa kekristenan kita? Siapa ingat pokok anggur yang benar? Tuhan Yesus bicara apa di situ? Kalau kita tidak apa? Tidak apa? Bukan tinggal, salah kata itu. Nggak nempel. Saudara lihat dahan pohon. Kalau saudara patahkan dahan pohon itu, nggak nempel dengan pohon besarnya, dia mati atau hidup? Nah, itu jawabannya. Susah bener. Berarti selama ini saudara nggak pernah menyadari betapa pentingnya persekutuan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak punya persekutuan dengan Dia, kita nggak bisa disebut Kristen karena kita mati. Bukan makan, awas belum makan lagi. Karena kita apa? Kalau kita nggak persekutuan dengan Dia, kita mati. Nah, berarti banyak yang mati hari ini karena nggak bisa jawab. Saya ulangi lagi ya, ayo kita baca lagi ayat yang ke-6. Baca baik-baik, saya akan bacakan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam apa? Kegelapan. Nah, kita kan cari gelap yang model apa ini? Ya, kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran ini. Merasa hebat, masih melayani, masih khotbah, masih ini, masih itu, aktif dalam semua kegiatan kegerejaan. Tapi satu hal ini yang kita harus tahu. Apabila kita tidak punya hal ini, kalau kita tidak punya persekutuan dengan Dia, kita itu pendusta, kita ini penipu, saudara. Siapa yang kita dustai? Siapa yang kita tipu? Tuhan Yesus sendiri. Kenapa begitu? Saya baca terus ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, nah mulai Tuhan menunjukkan kepada kita definisi hidup dalam terang, beroleh persekutuan dengan Dia. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti siapa? Ya, Dia itu siapa? Jangan baca dianya. Siapa? Lihat ayat 5 tadi. Tuhan adalah terang. Ayat 5, lihat lagi ayat 5. Ayo lihat. Tuhan adalah siapa? Terang. Dan di dalam Tuhan sama sekali tidak apa? Tidak ada kegelapan. Oke, kembali ayat 7. Tetapi jika